Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Khairul Anam, guru matematika di Satuan Pendidikan SMP Negeri 11 Atap Wonosari, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan topik bangun ruang sisi lengkung dan subtopik volume kerucut. Terpencil bukan berarti tertinggal. Itulah prinsip yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim, terkadang membuat sebagian guru enggan untuk ditugaskan di tempat ini. Bertugas di lokasi yang sangat terpencil merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Karena dengan hal itu, saya bisa mendampingi murid-murid yang berada di pelosok negeri ini untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama demi mewujudkan mimpi dan harapan mereka. Berdasarkan hasil dari rapot pendidikan tahun 2022, di satuan pendidikan kami, kemampuan numerasi murid masih berada dalam kategori sedang, atau masih baru sekitar 44% siswa di sekolah kami yang telah mencapai kompetensi minimal. Dan salah satu akar masalah yang menyebabkan hal tersebut adalah belum terakomodirnya kebutuhan belajar murid. Salah satu upaya yang akan penulis lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid yaitu dengan melakukan praktik baik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ialah suatu pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk lebih jelasnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, marilah kita simak video berikut ini. Praktik baik yang saya lakukan hanya berfokus pada salah satu diferensiasi, yaitu diferensiasi proses. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan problem-based learning. Dalam mempersiapkan praktek baik ini, tentunya terdapat tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, minimnya sumber belajar yang tersedia. Olehnya itu, saya berinisiatif untuk membuat lembar kerja peserta didik yang mudah untuk dipelajari. Tantangan lain yaitu, saya harus bisa memberikan motivasi yang relevan agar siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Di awal proses pembelajaran, saya menanyakan suasana hati siswa. Hal ini saya lakukan semata-mata agar terjalin rasa empati antara saya dengan siswa. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas dan budaya positif yang telah dibuat bersama guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi menjadi 2 kelompok yang didasarkan hasil diagnostik yang telah saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Hasilnya, dari 7 siswa, 4 siswa bergaya belajar visual dan 3 siswa bergaya belajar kinestetik. Fase pertama dalam problem-based learning yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada kegiatan ini, saya memberikan contoh permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan memberikan sebuah soal cerita yang saya tampilkan pada slide PowerPoint. Fase selanjutnya dalam problem-based learning yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada fase ini, siswa dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Tahapan selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan. Pada fase ini, setiap kelompok menerima LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kelompok dengan gaya belajar visual diberikan LKPD yang penuh warna agar mereka lebih tertarik dalam belajar. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik diberikan bantuan alat peraga untuk melakukan praktikum. Fase keempat yaitu mengembangkan serta menyajikan hasil. Pada fase ini, masing-masing kelompok diberikan waktu untuk melakukan presentasi dari apa yang mereka kerjakan. Dalam fase ini,
Sejatinya, siswa juga berlatih untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Fase terakhir dalam pembelajaran based learning yaitu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam proses ini, kami melakukan pemecahan masalah serta mengevaluasi apa yang sudah dipresentasikan. Di akhir pembelajaran, saya memberikan ice breaking untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa sebelum mereka mengerjakan latihan soal yang dikerjakan secara individu. Selanjutnya, bersama siswa, saya melakukan refleksi pembelajaran yang akan saya gunakan sebagai acuan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah melakukan praktek baik ini, perasaan saya sangat bahagia karena siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias dan mereka mampu untuk menyimpulkan materi pada hari ini secara mandiri. Dampak lain yang saya rasakan yaitu beberapa guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran. Mereka juga menerapkan atau memberikan speaking di dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Kedepannya, saya akan terus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas 9. Menurut saya pembelajaran pagi ini sangat seru karena saya dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mahmud. Saya rekan kerja dari Pak Herul Anam. Dan menurut saya, beliau itu semenjak saya berada di sini, kinerjanya beliau sangat saya suka karena potensi untuk menjadikan seorang anak murid menjadi jauh lebih baik itu sangat berperan penting di dalam kehidupannya beliau, karena dari basicnya beliau saya belajar bagaimana caranya mengajar secara profesional. Olehnya itu kepada beliau banyak sekali pengalaman yang akan saya dapatkan dari yang sebelumnya belum saya bisa dapatkan. Untuk itu terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Semoga yang sudah mendengarkan pengalamannya beliau terinspirasi dengan apa yang beliau akan lakukan lagi, dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin.